Namaste. Halo sahabat iman semuanya. Saya Willy Hots. Saya Nopisari. Jadi kami berdua adalah host. Di sini kita akan berbagi cerita, refleksi dan inspirasi tentang perjalanan iman dari beberapa teman-teman kita yang akan kita tanya-tanya pada hari ini. Ada Nobertus Ardi, ada Aprilia Jennifer, ada Evi Vania Inka, dan ada Francisca. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat fundamental dan relevan. Membangun komunikasi iman yang hidup, bersaudara, dan bersaksi. Bagaimana sih caranya agar iman ini benar-benar hidup, menjadi perekat persaudaraan, dan menjadi kesaksian bagi dunia? Nanti kita akan tanyakan dengan teman-teman kita ini. Pilar pertama kita adalah hidup. Nah, ini berbicara tentang komunikasi pribadi kita dengan Sang Pencipta. Apakah iman kita ini hanya ritual atau sudah menjadi dialog yang hidup? Nah, pernahkah Saudari Inka merasa kalau doa Saudari Inka itu seperti menolong? Bagi saya ya, itu pernah. Namun sebenarnya dalam komunikasi iman yang sejati dan hidup itu merupakan sebuah interaksi yang bersifat timbal balik. Nah, timbal balik antara manusia dengan Tuhan. Ini bukan monolog satu pihak, melainkan dialog dinamis. Nah, komunikasi ini kita mengungkapkan diri melalui doa, di mana kita mengungkapkan isi hati, melalui ucapan syukur, mengungkapkan permohonan dan harapan, mengungkapkan keluh kesah kita. Nah, yang kedua, kita sebagai pendengar yang penuh perhatian, setelah kita berbicara secara tenang dan membuka hati untuk mendengarkan. Nah, melalui ini kita menerima arahan, bimbingan, dan teguran melalui pembacaan firman Tuhan dan melalui kejadian sehari-hari kita. Terima kasih Saudari Inka atas pendapatnya. Jawaban yang sangat bagus sekali kan tentang bagus. perjalanan imannya. Selanjutnya di sini kami akan bertanya dengan Aprilia Jennifer, bagaimana sih komunikasi iman yang bersaudara menurut Aprilia? Jadi gini ya, kalau kita mau membangun komunikasi persaudaraan, yang pertama-tama tuh kita harus mengerem pikiran negatif. Misalnya tuh pikiran berburuk sangka. Misalkan kalau kita tuh benci seseorang, kita pasti sering berpikir buruk terhadap orang tersebut kan. Nah, pikiran itu harus kita buang. Jadi tidak boleh kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, kalau kita mau membangun komunikasi yang baik itu, yang pertama kita menjalin komunikasi yang baik itu dengan mengajak mereka untuk berbicara atau saling mendengarkan. Iya. Nah, misalkan saya berbicara atau bercerita tentang pengalaman hidup saya, dia mendengarkan. Atau dia bercerita tentang pengalaman hidup dia, saya mendengarkan. Jadi ada saling menghormati itu gitu ya. Nah, itu cara membangun komunikasi yang baik menurut saya itu saling menghormati. Nah, itu saja. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih atas Jawabannya Jennifer. Ya. Selanjutnya Menurut Saudara Ardi, itu tadi kan kita kan berbicara mengenai tadi kan ada bersaksi kan. Nah, menurut saudara Ardi, apa sih bersaksi itu? Seperti yang kita ketahui, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, komunikasi iman yang bersaksi harus kita lakukan dengan dua cara secara bersamaan. Bersaksi melalui tindakan atau gaya hidup. Nah, bersaksi berarti memberikan kasih Allah yang kuat tentang kebaikan dan kebenaran yang sudah kita alami. Nah, bukan hanya teori saja, tapi sebagai saksi mata atas kebenarannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas jawabannya Saudara Ardi. Kita melihat kita sudah memiliki fondasi iman ya, yang hidup dan semangat bersaudara. Namun
Mari kita relatis, niat baik, serta terbentur tembok. Apa tantangan nyata saat kita berusaha menyelipkan komunikasi iman dalam kehidupan sehari-hari, Saudara Francisca? Baik, untuk mengatasi hambatan komunikasi iman ini kan Ya, ada 3. Yang pertama, tembok kekuatan dianggap sok suci. Yang kedua, tembok bisingnya polaritas digital. Yang ketiga, tembok melemahnya konsistensi. Nah, yang pertama ini tadi, tembok kekuatan dianggap sok suci. ya, Tantangan pertama yang sering kali kita temui dan kita jumpai adalah kita tuh enggan berbagi iman atau sharingnya. Karena kita sering dianggap sok baik atau sok suci kan. Nah, inilah salah satu hambatan kita dan kita merasa malu dan minder. Nah, untuk mengatasinya tadi adalah berhenti berusaha tampil sempurna kepada sesama. Karena apa yang kita miliki, nah itulah yang kita berikan dan kita terapkan di sekeliling kita. Nah, yang kedua itu tembok bisingnya polaritas digital. Media sosial sering menjadi sarana perpecahan, merusak persaudaraan melalui perdebatan yang penuh emosi. Nah, kunci solusinya yaitu kasih digital dan kebijaksanaan. Saat berkomunikasi di ruang digital, fokuslah pada penyebaran pesan damai dan membangun. Nah, yang ketiga itu tembok lemahnya konsistensi. Komunikasi dengan Tuhan seperti doa dan refleksi sering tidak stabil. Kadang semangat, kadang hilang. Nah, inilah yang seharusnya kita bangun, di mana kita sering kita jumpai ya. Kita sering berdoa ataupun kita mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi. Terima kasih. Itu Oke. saya. Oh, bagus ya jawabannya atas pendapat Anda. Tantangan akan selalu ada, tetapi dengan keberanian otentik, kasih yang bijak, dan disiplin yang kecil, yang konsisten, kita bisa merobohkan tembok-tembok yang Anda sebutkan tadi itu. Nah, sekarang mari kita bawa semangat ini menuju pilar terakhir, yaitu bersaksi. Iya. Bagus sekali sahabat iman. Ya, Kita sudah membahas tuntas tentang apa yang tadi sudah kita tanyakan dan sudah dijawab. Pesan dari pembahasan kita pada hari ini itu adalah jangan jadikan iman hanya sebagai kita simpan di dalam diri, tapi perlu kita aplikasikan secara nyata dalam ya kehidupan kita betul itu. sehari-hari. Kita harus mengaplikasikannya. Ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap bertumbuh dalam iman. Saya Willy, Saya Nukisari. kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Dah.